Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggianisa Putri dari kelas 3 A Farmasi yang akan menjelaskan tentang formulasi tablet dan evaluasinya. Untuk mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid. Nah, di sini ada jurnal yang diambil atau jurnal yang diampu, yaitu jurnal dengan judul Pengaruh Kombinasi Magnesium Stearat dan Talkum sebagai lubrikan terhadap profil disolusi tablet ibuprofen. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Dapat diketahui bahwa tablet adalah sediaan padat kompak, dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih, dengan atau tanpa zat tambahan. Lalu telah dilakukan penelitian tentang pengaruh kombinasi magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan terhadap profil disolusi tablet ibuprofen. Nah, dari ketiga formula ini dibuat tablet ibuprofen dengan metode granulasi basah. Adapun tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh kombinasi magnesium stearat dengan talkum sebagai lubrikan terhadap profil disolusi ibuprofen yang dibuat dengan menggunakan metode granulasi basah. Lalu masuk ke metode. Metodenya ada 4. Yang pertama yaitu pemeriksaan bahan baku ibuprofen. Pemeriksaannya dilakukan sesuai Farmakope Indonesia yang meliputi pemerian, kelarutan, identifikasi, dan susut pengeringan. Lalu metode kedua yaitu dengan pemeriksaan zat tambahan, yaitu pemeriksaannya dilakukan sesuai Farmakope Indonesia edisi ketiga dan Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 2, yang meliputi pemerian, kelarutan, dan identifikasi dan susut pengeringan. Dan metode yang ketiga yaitu pembuatan granul. Metode keempat, penentuan bobot jenis nyata. Lalu ada alat. Alat yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yaitu timbangan digital, mesin cetak tablet, spektrofotometer UV-Vis, alat uji disolusi, lemari pengering, pengukur kekerasan tablet, pengukur kerapuhan tablet, dan tap volumeter. Ada juga pH meter, corong Hirsch, jangka sorong, open, pipet ukur, pengukur kadar air, lumpang dan stemper, stopwatch, ayakan vibrator, lalu kertas saring Weizmann, dan alat-alat gelas standar laboratorium lainnya. Lalu bahan yang digunakan atau yang diuji yaitu bahan yang digunakan yang pertama ibuprofen. Ada amilum solani, ada mucilago amili, ada apisel, pH 101, mega stearat, mg stearat, talkum, kalium fosfat, monobasa, KH2PO4, Aquades, dan NaOH. Nah, di sini ada tabel yaitu formula tablet ibuprofen. Bahan ibuprofen, mucilago amili, amilum solani, apisel, magnesium stearat, dan talkum. Dengan formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3. Nah, pada pembuatan granul, menggunakan kombinasi magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan pada masing-masing formula. 1, 2, dan 3 berturut-turut itu dengan perbandingan yang pertama 2% banding 2%, formulasi kedua 2% banding 1%, dan formulasi ketiga 1% banding 2%. Dari perbedaan kombinasi lubrikan magnesium stearat ini dan talkum membandingkan formula manakah yang memiliki persen kadar yang tinggi dan yang berpengaruh terhadap profil disolusinya yang lebih besar. Lalu pada pemeriksaan faktor Husner, formula 1 itu didapatkan 1181 gram per mililiter, sedangkan formula 2 didapat 1770 gram per mililiter, dan formula 3 1899 gram per mililiter. Dari data pemeriksaan tersebut, granul yang dibuat mempunyai sifat yang baik untuk dijadikan tablet.
ada hasil dan pembahasan, yaitu hasil persenter disolusi dari tablet ibuprofen, formula 1, formula 2, dan formula 3. Nah, di sini untuk persen kompresibilitas yang baik antara 5% sampai 15%. Pada pemeriksaan granul untuk formula 1 itu didapat nilai 9.704,99%, formula 2 7.105,35%, dan formula 3 adalah 8,2561%. Jadi setiap formula yang dibuat mempunyai persen kompresibilitas yang memenuhi persyaratan. Nah, pada evaluasi porositas diperoleh nilai porositas yang berkisar antara 62% sampai 72%. Sedangkan menurut persyaratan, porositas yang baik dari suatu granul nilainya kecil dari 50%. Karena semakin besar nilai porositas mengakibatkan menurunnya jumlah obat, sehingga akan mengurangi efektivitas dari kerja obat. Nah, lalu untuk evaluasi pengukuran kecepatan aliran granul formula, yaitu formula 1 dan 2 melewati alat uji dengan kecepatan 2.855,8 gram per detik dan 3.260 gram per detik. Pada formula 1 itu lebih cepat karena melewati alat uji karena sebuk pada granul lebih halus sehingga memiliki bentuk granul yang lebih kecil dibandingkan formula 1 dan 2. Nah, untuk uji disolusi merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui laju pelepasan obat. Namun dari masing-masing formula dapat dilihat bahwa pada formula 3 tablet ibuprofen lebih cepat terdisolusi dibandingkan formula 1 dan 2. Nah, hal ini disebabkan karena kombinasi antara magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan adalah 1% banding 2%, di mana kadar magnesium stearatnya lebih kecil dibanding formula 1 dan 2, sedangkan kadar talkum tidak mempengaruhi laju disolusi. Nah, tablet ibuprofen formula 1 yang dibuat memiliki waktu hancur yang lebih lama dibandingkan formula 2 dan 3. Hal ini dikarenakan pengaruh kombinasi magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan lebih besar dari formula 2 dan 3, yaitu 2% banding 2%. Persyaratan pada literatur di mana waktu yang diperlukan untuk menghancurkan tablet tidak lebih dari 15 menit. Lalu di sini ada evaluasi tablet. Yang pertama yang dilakukannya itu keseragaman bobot tablet, keseragaman ukuran, kerapuhan tablet, kekerasan tablet, dan waktu hancurnya. Nah, di sini ada hasil evaluasi tabel. Jenis pemeriksaannya bobot rata-rata, tebal rata-rata, diameter rata-rata, kekerasan rata-rata, waktu hancur, dan variabilitas, yaitu hasil evaluasi tablet yang dibuat dengan granulasi basah mempunyai keseragaman bobot yang lebih baik karena pengaruh aliran massa cetak tablet granulasi basah yang berbentuk granul lebih besar dan lebih homogen. Dengan menjadikan serbuk ke dalam bentuk granul berarti memperkecil luas permukaan partikel serbuk tersebut. Nah, di sini juga ada kesimpulan. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, kombinasi magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan dapat mempengaruhi profil disolusi tablet ibuprofen. Dari data disolusi pada menit ke-60 bahwa tablet formula 3 yang mempunyai hasil disolusi yang lebih tinggi yaitu sebesar 99,9373% dibandingkan formula 1 yaitu 95,7209%. Dan formula 2 97,6474%. Dan kesimpulan terakhir itu ya berdasarkan hasil perhitungan efisiensi disolusi atau nilai ED yang diperoleh formula 3 adalah 90,7635%, lebih tinggi daripada formula 1 yaitu 82,1089%, dan formula yang kedua itu memiliki nilai ED 87,5888%.